Siang itu udara begitu panas, mungkin puncaknya kemarau. Maman duduk di atas lincah reot di teras rumah, hanya duduk sambil melamun. Niatnya memang untuk menunggu emak yang lagi sakit. Kalaupun keluar, apa pula yang akan dikerjakannya? Ia hanyalah pemuda pengangguran, kadang ikut membantu siapapun dan apapun yang ia mau dan ia mampu ia kerjakan. Maka saat ini ia lebih memilih di rumah daripada keluar terpanggang panas matahari. Meski rumahnya sendiri tidak cukup mampu kesejukan penghilang gerak. Maman menerawang ke atas pada langit-langit keras yang sudah banyak bolong di sana sini. Pikirannya kembali kepada emak, wanita tua yang menyumbangkan darah dan daging dalam dirinya. Ia ingin melakukan sesuatu untuk emak sebelum emak benar-benar pergi selamanya. Terpikir olehnya untuk paling tidak bisa meminum berkhasiat obat yang ia ketahui dari majalah Budi kemarin. Mungkin harganya lebih mahal daripada obat, tapi mungkin bisa menyembuhkan sakit emak secara seketika. Tapi itu masih terlalu jauh dari kantongnya. Bapaknya hanya seorang kuli pasar dengan penghasilan yang tidak tetap. Tergantung banyaknya barang yang bisa dia angkat. Siang seperti ini bapak masih berada di pasar mengais rezeki. Baru sore nanti ia kembali. Emaknya hanya seorang penjajah makanan kecil di pinggir jalan yang pensiun sementara selama ia sakit. Sedangkan kini sakitnya tidak kunjung sembuh. Maman sendiri hanya seorang pemuda pengangguran dan anak tunggal. Sebenarnya Maman sudah berusaha melamar kerja ke sana kemari. Ya sayangnya ada satu hal yang belum bisa terpenuhi untuk syarat beberapa lowongan kerja yang sudah didatanginya. Minimal berijazah SMA dan ia tak punya. Bukan ia tidak melanjutkan ke SMA dan putus sekolah setelah SMP. Bahkan sebenarnya Maman sudah dinyatakan lulus oleh pihak sekolah yang dengan nilai yang cukup lumayan. Masalahnya adalah ia tidak punya uang yang cukup untuk menembus administrasi sekolah sebagai syarat pengambilan ijazah. Ijazah itu telah 3 tahun ditahan pihak sekolah terakhirnya. Jadi usahanya mencari kerja sia-sia belaka dan niat untuk bekerja mapan tak mungkin didapatkannya. Padahal ia juga sudah berjanji pada Marni untuk membelikan baju dan menikahinya. Meski janji itu entah kapan akan benar-benar ditepati. Marni memang tidak begitu saja percaya dengan janjinya. Tapi Maman berhasil meyakinkannya dengan rayuan yang memang benar-benar gombal. Ia sudah terlanjur sayang pada Marni dan tidak ingin kehilangan Marni. Sudah sejak bersama-sama masuk SMA sampai sekarang, Maman mengembuskan nafas pasrah. Pandangannya beralih lurus ke depan, melihat pada beberapa bocah yang sedang bermain air. Siang panas di musim kemarau seperti ini membuat mereka lebih senang dekat dengan air. Mereka bertelanjang dada, berkejar-kejaran saling mencipratkan air. Ada kenangan yang menyela di pikirannya. Saat ia masih bermain air di sungai yang jauh dari rumah, ataupun pada masa lalu tanpa mengenal kesusahan orang dewasa tanpa rasa bersalah. Masa lalu yang tiba-tiba muncul dalam letupan kesusahan yang dipikirnya. Ketika ia masih di Ambon, kota kelahiran sekaligus tempat ia tumbuh besar. Nah, tempat di mana keluarga besarnya berada. Dan terpaksa ia tinggalkan untuk ikut bapak dan ayahnya merantau ke Cianjur. Ingatannya membawa kembali pada kenangan manis bersama Lala, perempuan dari kakak perempuan ayahnya. Sosok yang dulu sangat dekat dengannya dan sudah dianggap sebagai kakak sendiri. Ia mengajari tentang banyak hal, walau usia mereka terpaut 8 tahun lebih dulu dari Lala. Maman, anak tunggal, dan Lala memiliki kakak yang sudah lama pergi merantau dan jarang pulang. Bukan masalah bagi mereka, meski orang-orang mempermasalahkannya. Sampai Maman SMP, mereka masih akrab berdua. Hingga teman-teman mereka mengolok-olok pacaran atau apapun.
Mereka tidak peduli. Yang mereka tahu mereka saudara. Bahkan kakak adik yang tak terpisahkan. Begitu katanya. Perasaan sayang yang membuat mereka tanpa sadar saling memiliki. Keluarga besar mereka khawatir dengan hubungan dekat mereka meski sebenarnya biasa saja. Selain keadaan ekonomi, hal itu menjadi salah satu alasan kepergian keluarga Maman dari kampung halaman. Karena mereka tidak ingin membuat masalah di rumah sendiri. Masa lalu yang tak diketahui Maman sampai sekarang. Sudah hampir 6 tahun ini Maman di Cianjur sejak lulus SMP. Tidak pernah terbang kembali ke Ambon walau hari raya. Kamuanian. Awak itu lebih bermain